强大的蛮族。以及小。功法一门武技，想。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Gate of Mystic Realm, tepatnya untuklah episode 19. Di episode sebelumnya, Simu yang ingin memasuki Sekte Xuanwu, dia haruslah mendapati sebuah masalah besar. Karena untuk calon-calon murid dari Sekte Xuanwu haruslah diculik oleh pasukan dari Sekte Iblis Gelap guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kita diperkenalkan, negara besar Daqi ini memiliki 3 sekte utama. Dari ketiga sekte ini memang selalu berselisih. Konflik mereka ini bukanlah hal yang umum. Jadi ya, mereka ini memiliki sebuah kesepakatan dan peraturannya masing-masing. Jika ada yang melanggar, maka ya salah satu sekte tersebut akanlah diserang oleh kedua sekte guys. Namun, kita tidak diberitahu apa peraturan dan kesepakatannya. Lalu, mereka tiba di Sekte Iblis Hitam. Memasuki gerbangnya saja, mereka sudahlah ketakutan karena seluruh anggota Sekte Iblis Hitam menatap mereka dengan begitu tajam. Lalu, Ningbing memberikan sebuah peraturan yang tidak boleh dilanggar. Siapapun muridnya yang berani mencemarkan nama baik dari sekte akanlah dihukum berat. Yang kedua, setiap murid bebas untuklah bersaing. Tujuannya agarlah mereka bisa mendapati posisi tertinggi. Semakin tingginya mereka, maka ya beberapa teknik yang begitu ampuh bisalah mereka dapati. Dan untuk para murid yang baru saja masuk, mereka diberikan perlindungan selama 1 tahun. Siapapun senior yang berani untuk menyerang mereka ataupun menyakiti mereka, Balai Penegak Hukuman akanlah turun tangan. Ya, ini nggak tahu nih peraturannya terlaksanakan atau tidak ya. Untuk murid dari Sekte Iblis Hitam akanlah dibagi 3 tingkatan, tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. Jadi ya, saran dari Ningbing, kumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya selama 1 tahun. Dan setiap orang hanya menerima 12 token api hitam. Token ini sama pentingnya dengan nyawa mereka. Sayangnya, ketika mereka sampailah di asrama, para seniornya mencoba untuklah memalak dengan alasan mereka telah membersihkan kamarnya. Jadi ya, memberikan 1 token api hitam itu tidaklah berlebihan. Namun ya, ini ada 5 orang. Berarti 1 orang akanlah memberikan 5 token. Sisanya tinggal 7 token guys. Untuk para murid baru ya tidak terima. Karena token api hitam sama pentingnya dengan nyawa mereka. Sebagai sumber daya juga untuklah memperoleh teknik baru. Untuk senior Kukun langsunglah menantang mereka. Dia tidak akanlah memintanya. Asalkan mereka sanggup untuklah menerima 1 pukulannya. Jika mereka sanggup, maka dia akan mempersilakannya masuk secara gratis. Salah satu murid baru mengecamnya. Bukankah adanya sebuah peraturan kalau murid baru ini mendapati perlindungan dari Balai Penegak Hukum? Dan mereka tidaklah bisa bertindak seperti ini. Balasan dari senior Kukun, hanya dengan 1 tinju saja, Balai Penegak Hukum tidak akanlah peduli. Intinya, peraturannya ini hanyalah sebuah tinta yang tertulis di kertas atau tidaklah terlaksanakan sama sekali. Mau tidak mau, mereka haruslah menerima tantangan tersebut ya. Dan murid pertama yang mencobanya langsunglah tidak berdaya. Namun, ketika Nanggong menjadi orang kedua, dia berhasil untuklah menahannya. Sebab dia mempunyai artefak spiritual serta memiliki garis keturunan Phoenix biru. Hal ini membuat senior Kukun langsunglah terkejut. Kapan lagi ya untuk Sekte Iblis Hitam memiliki garis keturunan, sehingga dia pun dipersilakan untuklah masuk. Untuk orang ketiganya yaitu si Rashi. Dia juga lulus ujian.
Sayangnya, untuk murid keempat dan kelima, mereka hanyalah NPC. Ketika giliran dari Simu, senior Kukun sungguhlah kesal karena dari mereka tidak ada satupun yang mau memberikan token api hitam. Jadi, dia akanlah mengerahkan 100% kekuatannya, sehingga tinju apinya yang begitu besar ditahan oleh Simu, membuat senior Kukun langsunglah terkejut-kejut. Teknik apa yang telah dia gunakan? Simu hanya membalas, ini adalah tinju penghancur batu. Namun, senior Kukun tahu, teknik yang dia gunakan ini hanyalah teknik dasar saja. Dan dia menyadari kalau Simu adalah pembawa garis keturunan. Setelah Simu dipersilakan untuk masuk, seluruh murid langsunglah memberikan token api hitam, guys. Ya, setidaknya mereka sadar diri ya. Namun, tidak untuklah Nona Han Xiangxiu. Dia menahan pukulan dari senior Kukun hanya dengan satu tangan saja. Namun ya, raut wajah dari Kukun, dia langsunglah ketar-ketir. Tampaknya dia mengenali orang yang berada di depannya, guys. Begitu juga dengan Simu, matanya selalu ke arah Xiangxiu. Dia sedanglah berada di dalam pengawasannya. Ya, masih belum diketahui Han Xiangxiu ini apakah Jin Xiaoqi atau bukan, guys. Untuk wajahnya sih mirip. Keesokan harinya, Shirazi dan Xiaoming memberitahu Simu kalau 12 token api hitam ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Jadi ya, mereka haruslah berjuang keras untuk mendapati token-token tersebut, guys. Tidak lama dari itu, Xiangxiu mendekatinya dengan mengajak Simu untuklah memasuki pavilion kitab suci. Bahkan dia sempat untuklah menggoda Simu. Karena saat ini tujuan dari Xiangxiu yaitu mendapati kantong Qiankun milik dari Simu, guys. Setibanya di pavilion kitab suci, Simu bertemu dengan burung kakatua yang bisalah berbicara. Melihatnya saja, Simu sudahlah terkejut-kejut. Namun di sana ada seorang pria sebagai penjaga pavilion meminta kepada burung kakatuanya untuklah jangan mengganggu murid baru. Kedatangan dari Simu memang sudahlah diketahui kalau dia di sini untuklah membeli buku panduan budidaya. Tetua Jujin memberitahunya satu buku panduan berharga 6 token. Buset, mahal juga. Awalnya, Tetua Jujin mengira biasanya murid baru datang ke sini untuklah meningkatkan kekuatannya. Namun, berbeda dengan Simu. Dia mempertanyakan apakah ada buku yang memperkuat garis keturunan ataupun ya memperkuat kekuatan fisik mentahnya. Mendengar itu ya, Tetua Jujin sudahlah tahu kalau Simu adalah pembawa garis keturunan. Sehingga satu tetes darah dari Simu langsunglah dia gunakan untuk mencari buku yang cocok untuknya. Sehingga keluarlah 2 gulungan. Yang pertama disebut sebagai teknik bentuk surgawi pratna yang mudah untuklah dikuasai. Yang kedua, seni penyempurnaan tubuh kera iblis agung yang sangatlah sulit untuk dikuasai. Namun, untuk 2 kemampuan ini adalah teknik garis keturunan yang telah diturunkan dari kera iblis kuno. Siapa sangka Simu menghabiskan 12 tokennya hanya untuklah mendapati 2 kemampuan tersebut, guys. Singkatnya, Simu memulai kultivasinya. Di sini, tubuh iblis kera agung ternyata membutuhkan energi jahat iblis yang lahir dari tanah yang dipenuhi kekotoran dan kekuatan gelap. Waduh, benar-benar negatif ya. Bagi Simu, dia belumlah siap untuk berada di jalan seperti itu. Jadi ya, untuk saat ini, dia akanlah fokus sepenuhnya pada teknik bentuk surgawi pratna. Untuk langkah keduanya, Simu memasuki pavilion obat untuklah mendapati beberapa pil, guys. Sayangnya, ketika ingin membeli pil pemurnian tulang, tiba-tiba harganya dinaikkan menjadi 4 token api hitam. Dengan alasan stoknya mulai menipis, tetapi permintaannya semakinlah banyak. Waduh, Simu mempertanyakan mengapa tiba-tiba menjadi langka. Dan penjaga pavilion langsunglah menoleh ke samping. Jika dia inginlah mendapatinya, maka masuklah ke dalam tirai tersebut. Ternyata semua ini ulah dari Xiangxiu.
dia memborong seluruh pil pemurnian tulang. Dan semua ini juga telah direncanakan olehnya. Dia tahu kalau Simu sedanglah mempelajari teknik surgawi pratna. Dan itu adalah teknik untuk murid-murid yang kaya karena membutuhkan banyak sekali pil. Jadi ya, dia akan memberikan diskon asalkan dia memberitahu dari mana dia mendapatkan tas Tian Kun ini. Dia hanyalah perlu untuklah memberitahu siapa yang memberikannya. Sayangnya, Simu menolak mentah-mentah dan pergi dari sana. Lalu dia mengarah ke tempat pengumuman yang disebut Dewan Prestasi. Dengan mengambil beberapa misi atau menerima tugas yang tersedia, maka ya mereka akanlah mendapatkan token api hitam. Dan misi pertama dari Simu, dia menjadi penempa besi. Itu juga dilihat oleh Xiang Xiu. Dia juga inginlah melihat seberapa kuatnya Simu bisa bertahan lama. Karena untuk orang-orang yang di sampingnya juga sebagai pesaingnya, Xiang Xiu akanlah membayar lebih kepada 3 peserta lainnya. Asalkan mereka bisa mengalahkan Simu, maka ya dia akanlah menambahkan 30.000 tel sebagai bonus. Waduh, malah jadi ajang pertaruhan. Sehingga ya para pria berotot ini kembali bangkit dan bersaing dengan Simu. Sangat disayangkan, sudah berjam-jam berlalu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi stamina dari Simu. Bahkan ya untuk pria yang berotot besar saja mengakui kekalahannya dengan berkata kalau orang ini bukanlah manusia. Untuk Xiang Xiu sebenarnya kagum kepadanya kalau Simu benar-benar begitu kuat. Namun ya, dia masihlah penasaran seberapa lama Simu bisalah bertahan untuk mendapati misi-misi seperti ini karena hadiahnya termasuklah kecil. Lalu pada malam harinya, Simu memulai kultivasinya. Di lautan kesadarannya, dia melihat untuk garis keturunannya, yaitu kerak batu cacat sedanglah ditempeleng oleh gurunya. Layaknya ya, kerak ini adalah Simu sendiri guys. Dan siapa sangka Simu berhasil untuklah menguasai teknik bentuk surgawi pratna. Sesuai perkataan dari tetua Jijun, kalau teknik ini sangatlah mudah untuk dikuasai guys. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Di episode kali ini ya, Xiang Xiu entah ini Jin Xiaoqi atau bukan, dia sangatlah dekat dengan Simu. Lebih tepatnya mencoba mendekati ya, meskipun wanita ini bukanlah heroin ataupun istri dari Simu di masa depan. Dia hanyalah love interest ataupun ya kayak orang yang benar-benar dekat guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 功法一门武技，相许